Perjamuan malam terakhir yang menggambarkan situasi gejolak dunia saat ini. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Lukisan yang kita lihat ini mendadak menjadi sangat populer di kalangan mainstream media kemarin. Lukisan ini berasal dari seorang pelukis estetika terkenal asal China. Lukisan ini diberi nama The Last G7 atau perjamuan malam terakhir dari negara industri grup 7. Hal ini berkaitan dengan KTT G7 di London kemarin. Persaingan antara dua superpower dunia, Amerika Serikat China, kian memanas. Amerika Serikat sebagai negara superpower nomor satu di dunia saat ini tidak bersedia melihat dan disalib oleh kekuatan baru dari timur, negeri tirai bambu China. Amerika Serikat akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan hegemoninya menguasai dunia. Itulah sebabnya dunia saat ini sangat berkemungkinan dihadapkan dengan resiko perang nuklir ataupun biologis dari Amerika Serikat seperti yang diperingatkan pejabat militernya belum lama ini. Amerika Serikat terus mencetak dolar secara besar-besaran dan telah membawa bencana bagi dunia. Amerika Serikat yang selalu agresif memaksakan kehendaknya terhadap negara lain menyebabkan pertarungan antara dua gajah dunia ini semakin sengit dan konfrontasi tampaknya sulit dielakkan, sehingga memaksakan negeri panda ini untuk melakukan balasan seperti yang kita lihat dari lukisan ini. Lukisan tersebut diwakili dengan berbagai jenis hewan dengan bendera di atas kepalanya, melambangkan negara yang menghadiri KTT G7 ini. Pada gambar paling kiri adalah elang hitam yang mewakili Jerman, diikuti oleh kanguru dari Australia, anjing Shiba Inu mewakili ikon dari Jepang, serigala mewakili Italia, dan elang putih dari Paman Sam. Dari sisi Amerika Serikat ke sebelah kanan, singa mewakili Inggris, berang-berang yang mewakili Kanada, dan ayam gauli lambang dari Perancis. Selain negara-negara di atas, ada beberapa hewan di meja rapat yang merujuk kepada beberapa negara dan wilayah. Di sisi paling kanan dari meja pertemuan, gajah yang mewakili India, dan katak di bawah meja konferensi mewakili Taiwan, yang mencoba melompat ke atas meja. Keseluruhan gambar adalah tiruan dari lukisan Leonardo da Vinci tentang perjamuan terakhir yang menyindir negara barat G7 dalam membahas bagaimana melawan Rusia dan memblokir bangkitnya China sebagai kekuatan terbaru dunia. Singkatnya, demi mempertahankan hegemoninya, Amerika Serikat mengajak semua adik-adiknya untuk mengeroyok Rusia dan China. Elang putih di tengah gambar melambangkan Amerika Serikat sebagai Big Brother duduk dalam posisi Yesus. Ada dua bunga prem dengan darah di kedua sisi kiri dan kanannya. Di bawah kakinya ada kapas berdarah yang melukiskan sejarah hitam mereka menganiaya budak kulit hitam Afrika untuk kerja paksa menanam kapas. Di depannya terletak sebuah mesin cetak uang. Gulungan kertas toilet dicetak menjadi uang dolar yang semakin tidak berharga hari ini. Dengan hegemoni dolar, hasil cetakannya akan dia tukar dengan barang-barang nyata dari Indonesia maupun negara lainnya. Tetapi itu bukan tanpa biaya. Akibatnya, hutang Amerika saat ini semakin membengkak hari demi hari. Di sebelah kiri elang putih ada selembar kertas penuh dengan tulisan seperti 2 triliun, 4 triliun, dan 6 triliun yang telah dicoret. Hanya menyisakan 8 triliun dolar. Kenaikan angka yang gila-gilaan ini menyiratkan bahwa hutang Amerika Serikat telah membengkak. Di sebelah kertas daftar hutangnya terletak sebuah kue kek bergambar peta negeri panda. Mereka berdiskusi bagaimana membagi kue-kue ini. Tetapi pertanyaannya, apakah Amerika Serikat yakin adik-adiknya ini bisa patuh terhadap perintahnya? Dalam lukisan aslinya, Yesus mengatakan saat makan malam ada salah satu dari pengikutnya akan mengkhianatinya. Murid-muridnya segera menunjukkan berbagai emoji yang berbeda. Seperti ada yang penasaran, ada yang berusaha membuktikan tidak bersalah, ataupun ada yang merasa bersalah karena hati nurani mereka memang telah melakukan kejahatan. Demikian pula gambar ini melukiskan berbagai reaksi yang berbeda masing-masing negara.
Dari sisi kiri layar di samping elang putih Amerika Serikat menggambarkan negara Italia sama persis dengan gambar asli dalam perjamuan malam pengikut yang mengangkat tangannya, menandakan Italia tidak bersedia atau menolak untuk bergabung melawan China, seolah mengatakan jangan memasukkan saya ke dalam siasat konspirasi kalian. Sebenarnya kemampuannya dalam memilih untuk memihak tidak boleh diragukan. Misalnya dalam 2 kali perang dunia, Italia memang negara yang telah kalah. Namun pada momen terpenting, Italia berhasil memilih jalan yang benar. Demikian pula halnya saat ini. Italia adalah negara yang pertama dari negara-negara Eropa yang telah bergabung dengan Belt and Road China. Pada masa pandemi COVID-19, Italia juga tidak pernah bekerja sama dengan negara sekutunya untuk melawan China. Walaupun Big Brother elang putih telah berusaha membujuknya. Saat itu ada seekor anjing berdiri di samping Italia sedang menyajikan dan menuangkan teh. Dari jenis pakaian dan topi bendera di atas kepalanya jelas sekali melambangkan Jepang. Berbeda dengan negara lainnya, orang Jepang dengan karakter jelas atau dengan kata kasarnya suka menjilat atau kata lembutnya suka melayani orang lain. Semua orang memiliki tempat duduk, hanya Jepang yang tidak ada kursi duduk. Bahkan sebaliknya, Jepang sibuk menyajikan teh untuk semua orang. Patut diperhatikan, teh yang disajikannya berupa air limbah nuklir dari negaranya. Semakin banyak negara yang pro-Amerika atau anti-China, teh atau air limbah yang dituangkan semakin penuh. Misalnya, cangkir di Amerika Serikat sangat penuh bahkan sampai meluap keluar. Sebaliknya, cangkir di Italia nampak kosong sama sekali. Di sisi kiri Jepang adalah kanguru Australia. Dari segala gerak-geriknya, pelukis menggambarkan Australia sebagai pengkhianat Yesus di Si Juda. Ibaratnya, demi mendapatkan keuntungan mengkhianati Yesus. Dalam aliansi melawan China, Australia memang berjalan paling depan. Tetapi di lain pihak, China adalah mitra dagang terbesarnya, investor terbesar atau ayah tuan emas yang tidak boleh disinggung. Kita bisa melihat keserakahannya dengan satu tangan berusaha mengambil dolar yang baru dicetak Amerika, sedangkan tangan lainnya memegang erat keuntungan yang diperoleh dari China. Di gambar paling kiri adalah elang hitam. Tidak seperti hewan lainnya dengan gambar bendera di atas kepala, elang hitam ini melambangkan Jerman. Karena binatang simbolis dari Jerman adalah elang hitam. Di sisi lain, cara dia berdiri di meja sangat persis dengan KTT G7 pada tahun 2018, di mana pada saat itu Perdana Menteri Jerman Angela Merkel berdiri di depan Donald Trump. Jerman tampak tidak peduli dan tidak tertarik untuk bergabung dengan Amerika melawan China. Namun, tidak berarti dia menyukai China. Jadi, walaupun itu, dia juga datang menghadiri KTT ini, tapi minat untuk memblokir China sangatlah rendah. Ada 2 kotak kecil di antara Jerman dan Australia. Ini adalah vaksin AstraZeneca dan Remdesivir yang paling kontroversial selama epidemi COVID-19. Efek samping paling utama mereka adalah banyak orang mengalami trombosis setelah divaksinasi, atau efek samping lainnya. Mari kita lihat lagi sisi kanan dari gambar ini. Singa yang melambangkan Inggris. Inggris merupakan kelompok inti dari aliansi 5 mata dunia. Pada pakaiannya kita melihat kepulauan Inggris yang terfragmentasi. Maksudnya halaman belakangnya saat ini kurang damai. Irlandia Utara dan Skotlandia sama-sama berjuang untuk melepaskan diri dari Inggris belum lama ini. Di sebelah kanan Inggris adalah Kanada. Hewan simbolis Kanada adalah binatang berang-berang yang pura-pura bertindak lucu dengan daya pertarungan yang sangat lemah. Kanada memegang boneka di tangannya yang seharusnya merujuk pada Sabrina Meng, putrinya bos besar Huawei yang disandera oleh Kanada. Di bawah meja Kanada terlihat ada sebuah kaki yang diikatkan dengan sebuah kotak berisi ganja narkoba. Artinya, walaupun mereka sangat ingin membantu Big Brother-nya si Amerika Serikat,
Tetapi karena mereka merokok ganja mengakibatkan mereka menjadi orang yang lemas, seolah-olah sebagai seorang tahanan yang memakai belenggu di kaki. Sedangkan ayam jantan di sebelah kanan Kanada adalah Prancis. Dia tampaknya sedang termenung. Prancis memegang pena di tangan kirinya sambil menulis "Long Live Prancis". Namun posturnya ada sedikit kejanggalan. Pada umumnya pada saat orang Prancis mengucapkan kata "Long Live Prancis", biasanya mengangkat dua tangannya. Seperti halnya dengan Jerman, Prancis hanya tertarik bagaimana menjadi Big Brother Uni Eropa. Mereka datang menghadiri KTT ini hanya untuk memberi muka kepada Big Brother Amerika. Gambar di paling kanan adalah gajah lambang dari India. India tampaknya sakit parah dengan botol gantung di sampingnya. Dia juga tidak memiliki tempat duduk seperti Jepang. Yang paling menyindirnya adalah jumlah tabung oksigen di belakangnya telah mencapai 0. Dan isi botol gantungannya adalah air sungai Ganges, India, dan urin sapi. Di depan semua orang ada segelas air limbah yang dituangkan oleh Jepang. Namun di depan India tidak ada. Jadi, India hanya bisa meminum air urin sapi yang dibawanya sendiri. Di samping kakinya juga terlihat mangkok yang bertuliskan "Help Me". Namun sayangnya semua orang di depan meja tampak terlalu sibuk dan tidak peduli dengan kondisi yang dihadapi India. Obat yang bisa membantu India terletak sangat jauh di seberang meja. Selanjutnya, tepat di bawah meja elang putih si Amerika, ada seekor katak sedang menginjak kepala kura-kura, berusaha memberikan uang kepada Amerika. Katak di sini adalah Taiwan, sedangkan kura-kura di bawah katak adalah Partai Kemajuan Demokrat Taiwan. Di sebelah kura-kura ada seekor kecoa yang melambangkan anak muda Hong Kong yang digerakkan oleh Amerika dalam revolusi warna di Hong Kong 1-2 tahun yang lalu. Ada juga katak di baskom di sebelah kiri. Hewan-hewan yang mewakili masing-masing negara barat di atas meja semuanya berkaki telanjang. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah membasuh kaki mereka dengan air baskom di mana katak Taiwan bermain dengan gembiranya di bawah kaki mereka. Ini adalah gambar yang melukiskan si Big Brother Amerika memimpin sekelompok adik-adiknya membahas bagaimana memblokir China. Lihat, gambar singa si Inggris yang sedang berbicara dengan elang Amerika. Percakapan mereka mungkin seperti ini. Saya rasa Big Brother pasti bisa menyadari situasi saya. Kalau bukan karena ada masalah keluarga, saya pasti akan membantumu. Selanjutnya, si kanguru Australia mengatakan, semoga Big Brother bisa mengerti situasi saya. Terakhir kalinya saya memang mendengar perintah Anda untuk memberi pelajaran kepada kelinci. Sampai pada akhirnya si elang putih berkata, Oke, saya sudah mengerti sekarang. Kalian semua tidak berguna. Gagasan pelukis tentang keseluruhan lukisan sangatlah indah dan bermakna mendalam. Tidak ada detail lain yang berlebihan. Postur dari berbagai negara di atas meja menggambarkan kenyataan yang sedang terjadi di dunia hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa pelukis ini tidak hanya memiliki keterampilan melukis, tetapi juga memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang politik dunia yang sedang bergejolak saat ini. Sekarang saatnya melihat dan menguji kecerdasan China bagaimana bisa melepaskan diri dari keroyokan dan pemblokiran negara barat. Selain itu, ada juga beberapa detail tambahan yang bisa dimaknai. Misalnya, peralatan medis di belakang kanguru bergambar bendera China di atasnya, melambangkan bagaimana China membantu mereka tanpa pamrih dalam melawan epidemi. Sayangnya, epidemi belum terkendalikan, mereka telah berbalik menggigit China. Ataupun tulisan di kedua sisi dinding, We bring peace and order. Kami membawa kedamaian dan ketertiban. We have freedom and democracy. Atau kami memiliki kebebasan dan demokrasi. Namun kenyataannya, seperti yang kita semua ketahui, semua kejahatan yang dilakukan oleh kekuatan barat ini telah terakumulasi terlalu banyak. Mereka membawa peperangan dan kemiskinan kepada dunia. Tepat di belakang elang putih ada sebuah salib.
Mungkin sang pelukis ingin mengatakan bahwa epidemi terberat di Amerika Serikat berada di ambang gelombang wabah berikutnya. Atau bahwa nasib sial Amerika Serikat telah berada di ambang pintu. Setelah perjamuan malam ini, Yesus akan dipakukan di kayu salib dalam beberapa hari. Demikian pula halnya dengan Amerika Serikat. Pelukis memberikan nama lukisan ini sebagai The Last G7, perjamuan malam terakhir negara G7. Walaupun Amerika Serikat saat ini terlihat glamor mendiskusikan bagaimana bisa memblokir China, namun nasib di belakangnya apakah akan seperti Yesus dipakukan di salib, tidak ada yang tahu. Satu-satunya perbedaan antara lukisan dan kenyataan adalah realitas bukan seperti cerita di dalam Alkitab. Apakah Amerika Serikat memiliki nyawa untuk bangkit lagi? Sangat sulit untuk diprediksi, kata pelukisnya. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini untuk mendapatkan info terbaru tentang teknologi AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!